Dia nggak ngerti beda Yudas dengan Brutus. Brutus itu pilihan hidupnya mengkhianati. Siapa namanya itu ya? Si Alexander the Great atau siapa itu? Ya, itu pilihan si Brutus. Tetapi Yudas dipilih untuk menjadi pengkhianat. Bedakan, dipilih dia. 12 murid Yesus. Kenapa harus Yudas? Dan iblis kenapa harus masuk kepada Yudas? Dan kenapa Yesus menaruh seorang penjahat di dalam muridnya? Kan bisa aja Yesus memilih orang-orang baik. Mengapa Yesus harus menempatkan seorang penjahat? Apakah Yesus tahu bahwa Yudas penjahat? Tahu. Sejak semula dibilang, dia tahu. Baca Yohanes 6 itu, baca Yohanes 13. Ditempatkannya. Bisa aja Yesus membuang si Yudas. Paham ya? Tidak mengerti dia konsep Yudas itu apa, kawan. Tanpa sadar mereka ini menyalah-nyalahkan Yesus loh, kawan. Meskipun terkesan membela Yesus, tapi menyalahkan Yesus. Karena Yesus memilih Yudas. Sudah tahu penjahat kok dipilih. Kalau dipilih Yesus semua orang baik, kawan. Tahu kalian apa yang terjadi? Berarti Yesus bukan Mesias. Karena Yesus tidak mati di salib. Dengan jalan apa Yesus mati di salib? Dengan jalan Mazmur 40. Oh, kuajari lu kalian. Harus jadi orang Kristen yang cerdas kalian. Ini misi dan visiku. Biar kalian menghina saya nggak apa. Biar kalian keluar dari subscriber saya tidak masalah. Penting kalian jadi orang yang cerdas. Tidak boleh lagi orang Kristen yang bodoh. Yang apa ditanya dikit. Ya imani saja. Tanya pendeta kami hebat. Pasti tanya pendetanya melempem juga. Apakah kematian Yudas membawamu ke surga? Iya. Bilang. Andai kata Yudas tidak ada. Lantas dengan apa kau mau ke surga? Bilang. Nah ini. Ya. Ayat berapa? 10 ya. Sorry lewat. Ya. Lupa sebentar. Kalian kuajar kalian jadi cerdas kawan-kawannya. Ini penting jadi cerdas itu kawan. Mazmur 41. Ya, Mazmur 41, sorry. Bukan 40, 41. Kalian lihat ini kawan ya. Aku tidak mengada-ngada. Nah, ya. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa sahabat karib Yesus itu? Dan siapa orang yang paling dipercaya Yesus? Bukan Petrus. Dia adalah Yudas. Kenapa Petrus mempercayai si Yudas? Itu yang harus kalian ketahui kawan. Mana bulu tahu? Nggak tahu dia itu. Nggak tahu. Yang dia tahu, Yudas pengkhianat. Jangan kalian jadi seperti Yudas. Siapa yang sanggup jadi seperti Yudas? Tak ada satu manusia pun sanggup seperti Yudas. Tetapi siapa yang sanggup menjadi seperti Brutus? Semua manusia sanggup menjadi Brutus. Kenapa Yudas tidak, kita katakan tidak ada manusia satupun sanggup menjadi Yudas? Ketika kau dipilih, langsung ditetapkan pengkhianat. Mau nggak kau? Kau pasti lari. Apa faktanya? Yohanes 6. 70 orang murid lari hanya karena keperkataan Yesus itu. Lah itu kan perkataan Yesus. Mengenai ada murid-murid yang dipilih. Salah satu diantaranya ada iblis, lari orang itu semua. Gak ada yang sanggup kawan. Hanya Yudas yang sanggup. Dia setia. Dia ikut terus alur cerita itu sampai dia stres. Sampai dia mati. Bahkan sampai dia mati pun dia gak tahu apa yang dia perbuat. Karena dia gak tahu. Loh kok tiba-tiba Yesus sudah dihukum mati, kan terkejut dia. Kenapa iblis masuk ke dalam Yudas? Yesus di depan mata Yesus, iblis itu masuk. Padahal Yesus bisa melihat iblis. Tinggal bilang, enyang kau iblis. Iblis itu enyang. Tetapi Yesus kenapa membiarkan? Tidak diusir Yesus iblis itu kawan.
No. Tidak ada diusir Yesus iblis. Ya, perbuatlah apa yang mau kau. Segera. Yesus yang menyuruh, bukan Yudas. Yesus. Oh, nggak percaya kalian? Kita buka. Saya bukan pengucap kalimat kosong. Bukan pembual. Yohanes, 13. Yohanes 13 jelas dikatakan sana ya. 27. Nah. Ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat dengan segera. Siapa yang menyuruh Yudas? Yesus. Paham kalian? Yesus berkata, yang kau iblis, keluar iblis itu. Tetapi Yesus menyuruh, apa yang hendak kau perbuat dengan segera. Itu perintah. Apa yang hendak kau perbuat dengan segera. Perintah. Maka Yudas berkata, dengan iblis di dalam dirinya, oke, ku perbuat. Andai kata dibilang Yesus, duduk kau Yudas baik-baik. Kau iblis, takkan terjadi peristiwa penyalipan. Yesus bisa menghindar kok dari peristiwa penyalipan. Kok bisa sang debaters? Loh, dia bilang, apa kamu tidak percaya Petrus, sarungkan pedangmu itu. Sang kamu tidak bisa kuminta 12 pasukan datang, pasukan malaikat. Sebentar itu diginikan, cium, mati itu semua. Yesus yang menyuruh, kawan. Ini yang nggak kalian ketahui. Tidak, Yesus gini, masuk iblis ke dalam si Yudas. Yesus tidak mentengking. Kau iblis, seperti di Matius 4. Iblis pasti lari, terbang, pergi. Tetapi Yesus tidak lakukan, kawan. Malah diperintahkan Yesus, perbuatlah apa yang mau kau perbuat. Segera. Secepatnya katanya. Bukan lama-lama, secepatnya. Tahu kalian kawan arti secepatnya? Ya saat ini juga kau perbuatlah, kata Yesus. Pergilah Yudas. Orang dia murid yang setia, diperintah pergi. Andai kata dia membangkang, enggak mau aku Tuhan, enggak mau. Kalian tahu apa yang terjadi? Ayo pergi diteret-teret Yesus misalnya, kayak kita misalnya, enggak mau. Ayo pergi. Enggak mau aku enggak mau membunuh kau Tuhan, katanya. Tapi Yudas setia. Yesus pun berkata, semua harus terjadi. Paham kalian ya? Yesus yang menyuruh. Jangan kalian kira, oh Yudas keinginannya menjual Yesus begini begono. Enggak, Yesus pergi perbuat segera, kata Yesus. Saat ini, detik ini pergi. Pergilah si Yudas. Paham ya? Enak bicara Bibel ini kawan. Yohanes 6 ayat 65. Ada si Sinambela itu bilangnya, kalau Yohanes 6 itu sudah jelas itu. Mengenai roti hidup gitu ya. Ayat 65. Banyak orang yang tidak mengerti konsep Yudas ini. Nah ini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Ingat, ini juga ya, sudah pernah saya bahas. Bahwa murid-murid itu dikaruniakan Bapa kepada dia, termasuk Yudas. Itu udah pilihan kawan. Yudas itu manusia pilihan itu. Dipilih untuk menjadi tokoh protagonis, antagonis. Dan dia tidak tahu itu kawan. Ya, Yesus yang menyuruh, pergilah, segera lakukan. Andai kata Yudas sadar, kawan, tidak mau aku Tuhan, tidak mau. Ayo, seret, karena disuruh 12 murid menyeret. Tidak mau aku Tuhan, aku tetap di sini, katanya. Mau apa kalian? Apa Yudas bisa memilih itu? Bisa. Kalau dia tidak dimasuki setan. Artinya Alkitab itu jujur berbicara, iblis masuk, Yesus melihat. Maka Yesus berbicara, pergilah, katanya. Paham ya kawan-kawan ya? Saya harap kalian menjadi orang-orang cerdas.